Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Namaku Selin, aku adalah mahasiswa S2 di Harvard University bidang Global Health. Aku juga kuliah di Harvard pakai beasiswa LPDP, dan saat ini aku sedang berada di Indonesia untuk mengerjakan tesisku di bidang Global Health, lebih tepatnya maternal and child health, jadi kesehatan ibu dan anak nih. Bagi yang pertama kali di channel ini, jangan lupa subscribe dulu, karena aku sering banget share tips-tips caranya daftar S2 ke luar negeri, ke Harvard, Ivy League, maupun tips-tips untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Nah, jadi kemarin aku sempat nge-share di Instastory Q&A ke teman-teman, dan ternyata ada beberapa pertanyaan yang menurutku menarik. Sebenarnya aku udah pernah bikin video Q&A tentang perkuliahan di Harvard, jadi bisa ditonton. Tapi setelah ngeliat pertanyaan teman-teman kemarin, kayaknya perlu nih Q&A part 2. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut aja ke bagian Q&A-nya ya. Pertanyaan nomor 1, kuliah di Harvard ada reading jurnalnya nggak kayak di Indonesia? Nah, tadi kan aku udah jelasin, aku S2-nya di Harvard di bidang Global Health. Backgroundku sendiri adalah di FK, jadi dulu aku lulusan FK UNER, kedokteran. Nah, selama perkuliahan kedokteran itu, kita sebagai mahasiswa memang sering mendapatkan tugas-tugas untuk membaca jurnal kedokteran atau jurnal saintifik. Itu yang dimaksud dengan reading journal. Terkadang tugasnya tuh juga selain membaca, kita harus mensintesis isi dari jurnal tadi terus dipresentasikan ke teman-teman, jadi istilahnya kayak sharing ilmu gitu. Nah, kalau di Harvard sendiri, reading journal ini pasti ada, tapi selama ini aku nggak pernah disuruh untuk membuat presentasi gitu. Jadi lebih ke untuk bekal sebelum kelas selanjutnya. Contoh nih, aku buka portal perkuliahanku yaitu namanya Canvas. Di sini adalah tempat semua file-file perkuliahan, tugas-tugas. Jadi udah ada nih tanggal perkuliahannya kapan, udah ada nih tulisannya required readingnya apa. Ada jurnal-jurnal tentang global health, atau bisa juga kita disuruh membaca case study. Nah, yang unik dari reading kalau kuliah di Harvard atau mungkin kuliah di Amerika secara umum, yang mereka berikan itu nggak cuma jurnal-jurnal aja, tapi kadang kita juga disuruh membaca news article atau berita-berita. Contohnya kayak ini nih, ini adalah salah satu readingku yang ditugaskan, yaitu suatu article in Financial Times. Tapi tentunya nggak di semua news outlet ya, tapi news outlet yang notabene integritas jurnalistiknya bagus, kayak biasanya tuh New York Times, New Yorker. Itu menurutku yang unik, karena jadinya kita tahu kalau jurnal saintifik memang cara keilmuan itu valid, tapi mereka tuh nggak selalu update, karena kan ya pengalaman dari aku juga ya, untuk mempublikasikan suatu artikel di jurnal saintifik itu it takes a very long time, jadi kayak susah banget dan lama banget. Makanya aku sangat-sangat appreciate kalau di Harvard tuh ngasih materi readingnya selain jurnal-jurnal tapi juga artikel-artikel berita gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Kak Selin, kalau membaca artikel bahasa Inggris biasanya ditranslate dulu atau enggak? Ini pertanyaan penting nih. Secara realistis, menurutku bahasa Inggris yang digunakan di jurnal-jurnal artikel atau academic English itu emang jauh lebih susah dari bahasa Inggris yang sehari-hari kita gunakan. Itulah alasannya kenapa kita kalau daftar S2 itu biasanya syarat TOEFL atau IELTS-nya tuh tinggi banget dan susah banget, karena mereka mengharapkan kita nanti bakal ngerti kalau misalnya saat kuliah di sana, saat membaca materi kuliahnya gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri, contoh ini ada salah satu artikel jurnal di reading listku tadi. Biasanya aku baca sambil aku stabilo nih poin-poin yang penting-penting. Ketika aku menemukan suatu kata yang tidak aku pahami, contoh di sini ada cognizant, tinggal dipencet aja lalu pencet define, akan langsung muncul artinya dari kata itu apa. Jadi memang di gadget-gadget yang udah update biasanya akan ada integrated dictionary atau kamus yang emang ada di sistem gadgetmu itu tadi. Jadi kalau aku sendiri kayak gitu ya teman-teman, aku mengusahakan untuk bacanya tetap full English untuk meningkatkan skillku juga, tapi ketika ada kata-kata yang aku nggak ngerti, tetap aku cari artinya apa. Jadi next time ketika aku ngelihat kata itu lagi, aku udah paham. Pertanyaan ketiga nih, apakah ada rasa minder saat kuliah di sana? Ya tentunya ada ya pastinya rasa minder. Apalagi pas awal-awal tuh, aku tuh hampir nggak pernah ngomong di kelas. Yang pertama, aku emang orangnya aslinya introvert teman-teman. Sedangkan orang Amerika tuh rata-rata extrovert banget. Mereka itu ngomongnya aja keras banget volumenya. Jadi biasanya kalau kalian ke tempat-tempat yang banyak turisnya kayak Bali gitu, kalau kalian dengar bule-bule ngomongnya tuh lantang banget, udah pasti bisa ditebak sih itu orang Amerika. Nah, terus yang kedua, awal-awal aku nyampe di Amerika, aku juga ngerasa minder karena aku belum pernah nih speaking yang full English. Biasanya tuh masih
campur-campur kan Inggris Indonesia sama teman-teman kayak ala-ala Jaksel gitu deh. Tapi kali ini nggak bisa kayak gitu, karena kalau kamu keceplosan ngomong bahasa Indonesia, mereka nggak ngerti artinya apa. Bahkan dulu juga saat aku ngomong, karena masih ada aksennya nih sebagai orang Indonesia, dan karena kalau aku ngomong juga masih mikir dulu, jadi kayak terbata-bata gitu, kadang mereka nggak ngerti aku ngomong apa, dan aku diminta ngulang ngomonganku itu. Nah, kalau udah diginiin biasanya langsung minder banget nih, karena langsung ngerasa kalau bahasa Inggris kita jelek nih ternyata gitu. Jadinya malah semakin sedikit ngomongnya, karena insecure, takut salah pronounce suatu kata atau kalimat saat ngobrol sama orang-orang di Amerika. Satu hal yang paling membantu aku waktu itu untuk meningkatkan confidence adalah sering-sering latihan ngomong pakai bahasa Inggris. Karena aku introvert, gak mungkin lah aku ngajak ngobrol orang random ya. Jadi akhirnya aku latihan pakai aplikasi, namanya Elsa. Elsa ini adalah aplikasi berbasis AI atau Artificial Intelligence yang bisa membantu menemani kita latihan ngomong pakai bahasa Inggris. Sebenarnya aku udah sering nih nyebutin Elsa, mungkin kalian udah pernah lihat di video-videoku yang sebelumnya dan juga di Instagramku. Karena menurutku emang Elsa ini sangat beneficial banget ketika kamu ingin meningkatkan speakingmu, kamu ingin latihan ngomong sama orang, tapi kamu introvert kayak aku atau nggak ada temen latihan aja. Sekarang udah ada fitur dari Elsa namanya Elsa AI yang menggunakan teknologi generative AI dan speech recognition untuk membantu kalian latihan ngomong pakai bahasa Inggris. Jadi seolah kalian sedang ngobrol dengan native speaker beneran. Nih, aku contohin ya. Hi, welcome to Elsa AI. Please select one of the following role plays. You're having coffee with your friend Lily. You haven't seen her in a while. Tell her about your new job and your holiday plans for the summer. You should ask her how she's doing too. Nah, jadi latihan pakai Elsa AI ini kita seolah sedang berada di suatu skenario, dan ini Elsa AI lagi ngasih tahu aku nih skenarionya apa, yaitu lagi ngobrol sama temen yang udah lama nggak ketemu. It's so good to see you. How have you been? Hi Lily, I'm good. What about you? I've been doing well. Thanks for asking. I was actually curious to hear about your new job. How's that going for you? Nah, jadi Elsa AI ini akan ngerespon jawaban kita tadi bener-bener kayak seolah ngobrol sama orang. Thank you for asking about my new job. I love working at my new workplace and I love my new friends at work. That's great to hear. What kind of work are you doing there? Well, I'm currently consulting on this new healthcare project at my office. Oh, that sounds interesting. What kind of healthcare project is it? Nah, Elsa AI akan terus merespon jawaban-jawaban kita, jadi beneran kayak conversation gitu. Thanks for the recommendation. No problem. Bye, Lily. Goodbye. It was great seeing you and catching up. Roleplay completed. Well done. We are computing your feedback. Jadi nggak cuman sembarang ngobrol aja ya teman-teman, tapi Elsa juga menganalisis hasil ngobrol kita tadi itu. Jadi mulai dari pronunciation, grammarnya. Kita lihat nih hasil analisisku gimana. Wow, ini aku udah dapet feedbacknya dari Elsa, dan overall report language skills are good. Terus dari sisi pronunciationnya advanced, dari vocab levelnya intermediate. Menurut Elsa aku masih sering mengulang kata-kata yang sama nih. Dan grammar level advanced, yay! Jadi kurang lebih itu caranya aku latihan selama ini sebagai seorang introvert tanpa harus actually ngobrol sama orang beneran nih. Pastinya sejak latihan sama Elsa AI, aku jadi semakin pede ngobrol pakai bahasa Inggris sama orang-orang di sekitarku. Dan the best part buat this is ini semua gratis teman-teman. Kalian tinggal daftar buat dapetin early access ke fiturnya Elsa AI ini pakai link ini, dan juga akan aku taruh di description box di bawah. Dan buat akses fiturnya kalian juga harus download aplikasi Elsanya dulu nih di link ini, atau juga tertera di description box di bawah. Selamat latihan! Oke, next ke pertanyaan keempat. What is the most challenging yet rewarding course selama S2 di Harvard? Selama 1 tahun aku di Harvard, one of the most challenging course yang aku
pilih itu adalah supply chain management. Nggak nyambung banget ya, padahal aku dokter, tapi aku ngambil course tentang supply chain. That's why it's challenging for me. Course supply chain-nya ini ada di Harvard Kennedy School, which is sekolah kebijakan publiknya Harvard, dan yang dibahas itu bukan supply chain kesehatan, tapi kayak supply chain hal-hal yang aku nggak pernah paham sebelumnya, kayak contoh electric vehicle atau EV. Terus juga pernah membahas supply chain dari telur, dan ini emang susah banget bagi aku yang sejak 10 tahun lalu nih aku masuk FK, bahasanya cuman kedokteran aja, kesehatan aja gitu. Jadi itulah challenge-nya. Aku ngerasa I have to do extra work, jadi aku harus mendalami readingnya lebih lagi, dan juga kadang aku sambil googling, searching juga, karena banyak banget istilah-istilah yang aku nggak pahami. Tapi tentunya itu rewarding bagi aku, karena aku jadi belajar banyak banget hal baru, dan juga konsep dari supply chain ini menurutku bisa diterapkan di mana aja, termasuk di bidang kesehatan. Nggak cuman itu juga, karena aku ngambil kelasnya nih di Harvard Kennedy School, aku jadi kenal banyak orang baru di luar kampusku. Kalau kampusku sendiri Harvard Medical School, ya intinya the struggle is worth the reward lah. Terus lanjut pertanyaan kelima, di Harvard ujiannya seperti apa, Kak? Jadi di Harvard ini ujiannya macam-macam, tergantung mata kuliahnya, tergantung dosennya juga. Kalian bisa lihat di vlogku yang ini nih, tentang pengalamanku minggu ujian di Harvard. Jadi waktu itu aku ambil 5 mata kuliah dan ujiannya tuh beda-beda semua. Ada yang ujian MCQ biasa, jadi bener-bener ngisi LJK gitu. Terus juga ada yang oral exam, jadi langsung in person sama profesornya, itu yang courseku yang supply chain tadi itu. Terus juga ada yang ujiannya hanya berupa paper atau kayak tugas aja gitu, jadi kita nulis essay atau paper, terus nanti disubmit. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Ujiannya yang nggak ada yang beda ya sama yang kuliah di Indonesia menurutku. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 nih. Boleh dong Kak beri kami tips untuk writing skills? Emang sebenarnya dari dulu aku suka nulis. Pas kuliah di FK, beberapa kali ada pengalaman menulis artikel untuk dipublish di jurnal. Tapi ternyata academic writing yang diminta untuk kamu menjalani S2 atau graduate school di US itu beda. Bedanya adalah ketika dulu aku nulis-nulis untuk jurnal nih, walaupun sama-sama bahasa Inggris, aku ngerasa hampir semua statement itu aku harus cari referensinya apa gitu. Jadi harus ada backingannya apa. Mungkin itu scientific writing ya. Sedangkan kalau academic writing itu ada bedanya lagi, karena kita nggak harus seketat itu sih sama reference. Tentu harus ada reference listnya apa kalau emang kamu nge-refer ke sesuatu, tapi kita seperti diberikan freedom untuk mengekspresikan opini atau argumen kita tentang sesuatu. Nah, salah satu latihannya adalah ketika aku belajar untuk GRE. GRE itu semacam tes untuk masuk graduate school, jadi sekolah jenjang S2 atau S3 di US. Dan tesnya sendiri ini ada bagian writingnya. Nah, di bagian writing ini menurutku adalah latihan terbesarku untuk academic writing. Jadi, bagi teman-teman mungkin yang tertarik untuk S2 di US, saat kalian belajar GRE, bener-bener pelajari deh tips and tricksnya, karena itu ternyata bermanfaat banget bagiku pas aku ngerjain tugas di sana, pas I have to write an essay atau an article. Jadi mungkin tipsnya itu ya, kalian harus tahu kalian ini sedang menulis untuk apa. There's the popular regular writing, ada juga academic writing, ada scientific writing. Dan menurutku tips paling praktikal dari aku sih adalah cari contohnya dulu, karena kadang apa yang diminta oleh profesor atau dosen di sana mungkin beda persepsi sama kita. So you better ask first sebelum kamu tersesat, bertanyalah terlebih dahulu gitu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video Q&A kedua ini. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton sampai sejauh ini, dan jangan lupa like dan subscribe, dan komen juga kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang perkuliahan di Harvard atau ada request video apa selanjutnya. Semoga isi dari video ini bermanfaat juga bagi teman-teman, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!